Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir dan juga menyaksikan program Selebes Virtual Business Week 2022 season ketiga. Sesuai dengan tema kita, Woman Chance Bisa Tonji. Jadi perempuan itu bisa semua multitasking dan juga multitalenta banget. Selain menjadi ibu rumah tangga, juga berperan sebagai wonder woman saat berada di luar rumah. Nah, sesuai dengan tema kita yang sangat menarik pada hari ini, yaitu perempuan multiperan. Siapakah narasumber yang akan hadir bersama kami di sini untuk memberikan inspirasi dan juga pemateri-materi yang tentunya akan menginspirasi untuk wanita-wanita di luar sana. Kita sudah hadirkan bersama kami di studio Selebes TV, yaitu Dr. Mary Monica selaku Direktur Primaya Hospital. Dan langsung saja kita sapa Selebes People untuk narasumber kita pada hari ini. Selamat siang Dr. Mary. Selamat siang Mbak Putri. Gimana kabarnya nih Dr. Mary? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya Dr. Mary ya. Nah Dr. Mary ngomong-ngomong ini udah ke vaksin ketiga ya, booster ya Dr. Mary? Betul sekali. Jadi tetap mematuhi protokol kesehatan ya Dr. Mary ya. Nah Selebes People, narasumber kita pada hari ini yaitu Dr. Mary Monica sebagai Direktur Primaya Hospital. Nah mengenai nih dokter ya, perempuan multiperan. Jadi perempuan itu memiliki peran ganda ya dokter ya, sebagai wonder woman untuk di luar rumah, tapi juga sebagai ibu rumah tangga dan juga mengurus anak di rumah. Nah ini Dokter Mary banget nih ya. Nah Dokter Mary pengen nanya nih, kan kesibukan pada saat pandemi COVID-19 ini mungkin sangat-sangat antusias ya Dokter Mary ya, bagaimana masyarakat itu butuh pelayanan yang ekstra banget ya dokter ya. Gimana sih dokter menjadi seorang perempuan yang tangguh? Ya, menjadi seorang perempuan yang tangguh. Ya, saya pikir juga Mbak Putri juga salah satu wanita yang tangguh ya. Makasih di loh dokter ya. Makassar. Dan kita sebagai wanita perempuan memang mempunyai tugas beberapa ya. Kalau di rumah ya menjadi ibu rumah tangga, jadi seorang istri, jadi seorang ibu. Di kantor kita juga bekerja. Nah tentunya bagaimana kita menjadi wanita yang tangguh itu kembali kepada diri kita sendiri. Semuanya itu berawal tentunya dari rumah. Berawal dari rumah? Ya dari rumah. Jadi di rumah sendiri kita itu bisa menjalankan tugas kita dengan baik di rumah, buat keluarga, buat anak. Dan kalau dari rumah itu bahagia, tentunya keluarnya juga kita bertemu dengan teman-teman kantor, bertemu dengan siapapun, kita juga bisa memberikan energi positif buat siapa saja yang kita temui di luar sana. Luar biasa nih ya Dokter Mary ya, memberikan nilai positif kepada siapa saja yang dijumpai sama Dokter Mary. Apalagi nih memberikan pelayanan yang terbaik ya Dokter Mary ya di rumah sakit. Nah dokter, sulit nggak sih bagi dokter sendiri memiliki peran ganda seperti itu, menjadi ibu rumah tangga dan juga menjadi wanita karir di luar sana? Ya. Tentunya itu masing-masing mempunyai challenge masing-masing ya. Berarti ada tantangan tersendiri ya Dokter Mary ya. Betul. Namun bagaimana kita menyikapinya itu yang paling utama. Kita tentunya perlu yang dinamakan manajemen waktu. Oke, manajemen waktu dan juga manajemen konflik. Oke. Jadi pada saat kita bekerja itu saya memang kepada diri saya sendiri dan juga kepada rekan-rekan yang bekerja, dokter dan perawat semua, itu bagaimana kita pada saat berada di kantor, maka tubuh kita, jiwa kita, pikiran kita itu bisa fokus berada di, misalnya di rumah sakit, itu bekerja. Dan saya sangat menghimbau supaya semuanya itu bisa datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Pulang tepat waktu gunanya untuk apa? Karena kita juga perlu keseimbangan menjalani hidup, yaitu waktu bersama keluarga. Dan kita sebagai seorang ibu ya tentu punya waktu yang perlu untuk mendidik anak kita di rumah. Karena kalau keluarga itu juga tidak ada yang mengurus dan ada masalah di rumah, tentunya itu akan terbawa ke kantor pada saat kita bekerja. Jadi untuk bisa produktif seorang perempuan itu harus dimulai dari rumahnya, dengan keluarga, dengan ayah, ibu, suami, atau anak, istri. Itu semuanya harus baik dan kita bisa produktif di tempat kerja kita. Oke, nah Dokter Mary, ini kan Dokter Mary banyak nih mempunyai menjadi seorang pemimpin, tentunya tidaklah mudah.
perempuan biasanya kan identik itu laki-laki mempunyai jiwa pemimpin. Nah, sekarang kan emansipasi wanita. Wanita juga bisa menjadi pemimpin. Menurut Dr. Mary sendiri, mampukah Dr. Mary menyeimbangkan antara quality time bersama keluarga dan juga menjadi seorang direktur di Primaya Hospital? Ya, ya itu kembali kepada bagaimana kita manajemen waktu tadi yang saya bilang, Pak Putri. Jadi saya masuk kantor kan jam 8, jam 8 sampai jam 5 sore. Maka itu adalah waktu untuk bekerja. Di atas jam 5 sore itu sudah harus pulang dan itu quality time untuk keluarga. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga pekerjaan yang memang akhirnya terbawa ke rumah. Nah, quality time itu kita gunakan dengan, walaupun dia pendek durasinya, tetapi itu berkualitas. Jadi hari libur, hari cuti itu dimanfaatkan memang untuk keluarga. Oke. Nah, dokter, ini kan pandemi COVID-19, tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus diminimalisir, yang tadinya semuanya dilakukan di luar rumah, nah tapi berpindah menjadi di rumah saja. Itu menurut Dr. Mary sejauh ini bagaimana sih perkembangan dan juga situasi di tengah pandemi COVID-19 yang sudah mulai berangsur membaik, mulai dari perekonomian dan juga di mana masyarakatnya sudah sadar untuk ayo segera vaksin. Ya, kalau yang sebelumnya kan kita memang lebih tinggi proporsi untuk work from home-nya. Iya, betul. Dan sekarang kan setelah program pemerintah sudah berjalan dan sudah baik, dan bekerja itu sudah mulai beraktivitas di luar, dan saya melihat masyarakat kita juga semakin teredukasi untuk melakukan prokes yang ketat. Jadi untuk kegiatan beraktivitas ini saya lihat sih sudah kembali normal seperti semula, tetapi yang membedakan itu adalah kepatuhan masyarakat untuk menjaga cuci tangan, menggunakan masker, itu sudah lebih tinggi kesadarannya. Oke, berarti masyarakat di luar sana ini sudah akan sadar akan pentingnya yang namanya vaksin untuk kesehatan, tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Betul. Nah, pelayanan apa sih Dr. Mary yang diberikan oleh Primaya Hospital kepada masyarakat yang mungkin berkunjung dan juga berobat di Rumah Sakit Primaya Hospital? Ya, tentunya dengan masa pandemi ini, Rumah Sakit juga mulai belajar ya untuk bagaimana memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Dan untuk Primaya sendiri kami ada menyediakan layanan yang dinamakan telekonsultasi. Jadi kalau ada pasien yang takut atau keluarganya mungkin khawatir ya dibawa ke rumah sakit, itu bisa telekonsultasi online dengan dokter kami. Dan juga ada layanan home care. Ya. Jadi mungkin untuk ibu-ibu lansia di rumah yang butuh perawatan di rumah juga bisa menghubungi di petugas di rumah sakit kami. Nah, dari program-program yang diberikan oleh Primaya Hospital kepada masyarakat, mulai dari pelayanannya, home care yang memudahkan untuk lansia, agar misalnya tidak perlu lagi repot-repot untuk ke rumah sakit karena pelayanannya sudah bisa dari rumah ke rumah. Nah, itu sejauh ini diterapkan sejak kapan sih Dr. Mary? Ya, itu kami terapkan sejak pandemi. Pandemi COVID-19, Betul, tahun 2020 ya. Tahun 2020. Nah, antusias masyarakat untuk menyambut program-program dari Primaya Hospital itu seperti apa sih, Dr. Mary? Nah, itu awalnya penggunanya tidak terlalu banyak, tetapi begitu di pertengahan pandemi 2020 itu pengguna untuk telekonsultasi dan home care itu semakin meningkat. Dan untuk tahun 2022 ini home care-nya yang semakin meningkat. Kalau untuk telekonsultasi masih stabil, tetapi masyarakat lebih sepertinya punya kebutuhan ingin bertemu langsung dengan dokternya. Mungkin karena kegiatan di luar rumah juga sudah kembali normal. Baik. Nah, dokter, tentunya kan menjadi seorang pemimpin di rumah sakit Primaya Hospital itu tidaklah mudah ya dokter ya, apalagi belum lagi dengan situasi-situasi dan juga kondisi di dalam rumah. Nah, itu mensiasati itu dokter seperti apa sih sebagai seorang perempuan yang satu harus jadi pemimpin, belum lagi dengan banyaknya pelayanan-pelayanan yang harus diberikan kepada dokter, perawat dan juga masyarakat. Ya, tentunya kita
harus menjaga keseimbangan. Kalau saya memang selalu menjaga yang namanya keseimbangan untuk mental, spiritual, dan fisik. Jadi kembali harus rajin berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Terus untuk fisik sendiri itu saya memang rutin berolahraga. Jadi ada target setiap hari minimal olahraga berapa menit. Kemudian untuk spiritual yang lain, ikatan emosional. Itu tentunya butuh support dari keluarga, dari orang tua, kemudian dengan sahabat-sahabat kita, dan untuk kemampuan kita bisa berhadapan dengan situasi yang ada sekarang, tentunya kita perlu terus mengupgrade pengetahuan kita tentang situasi yang ada. Jadi saya juga tetap rutin mengikuti pelatihan-pelatihan atau workshop, seminar yang diadakan lewat online. Baik. Dokter Mary, tentunya kan ada support system nih dari sang suami tercinta. Bagaimana kan Dokter Mary sebagai direktur di Primaya Hospital, itu support system yang diberikan keluarga seperti apa sih sama Dokter Mary? Ya, support sistemnya tentunya pada saat saya bekerja, keluarga itu berusaha untuk tidak mengganggu urusan di rumah. Nanti setelah selesai baru keluarga menyampaikan kalau itu ada urusan yang mendadak. Gitu. Kemudian kalau di hari libur atau hari cuti dan ada urusan mendadak yang harus diselesaikan di rumah sakit, itu keluarga juga memberikan support, jadi tidak ada blaming di dalam keluarga, dan itu sangat penting dan mendukung untuk saya. Nah ngomong-ngomong mengenai support nih yang diberikan sama suami tercinta dan juga anak, seperti apa sih supportnya untuk seorang Dokter Mary? Supportnya pada saat kita quality time, waktunya memang benar-benar tidak ada menggunakan gadget. Berarti gadgetnya harus disimpan ya, kesepakatan bersama ya Dokter Mary. Disimpan. Terus walaupun saya hanya menemani misalnya 1 atau 2 jam, itu dapat diterima oleh keluarga. Nah Dokter Mary, di tengah pandemi COVID-19 ini kan saya lihat nih kondisi Dokter Mary sangat-sangat sehat, bugar. Itu tipsnya dong dokter, bagaimana kita menjaga pola hidup yang sehat di tengah pandemi COVID-19, apalagi ini kan bulan suci Ramadan. Silahkan Dokter Mary. Tentunya itu pertama rajin berolahraga. Itu rutin dilakukan. Kemudian minum air yang cukup, dan istirahat, tidur yang cukup. Jadi pada saat tidur itu HP dan peralatan kantor memang dijauhkan dari kamar. Nah dokter, olahraga yang paling baik ketika di situasi seperti ini di bulan puasa, olahraga yang menyehatkan tubuh kita tuh olahraga apa saja sih dokter? Kalau untuk jenis olahraga kan tergantung dari minat dan kekuatan tubuh kita. Tetapi kalau untuk olahraga yang sederhana tetapi itu menyehatkan, ya lari, jogging, atau kalau punya sepeda di rumah bisa sepeda statis. Kebetulan saya pesepeda. Berarti hobinya Dokter Mary ini sepeda ya. Berarti ada jadwal untuk teman-teman atau quality time untuk keluarga untuk bersepeda. Mungkin di hari-hari libur ya dokter ya? Saya bersepeda setiap pagi. Setiap pagi dokter. Minimal berapa jam sih dokter untuk minimal bersepeda? 1 jam. Minimal 1 jam. Luar biasa ya. Di mana aja sih? Kalau saya sih olahraganya biasa ya dokter ya, ngurus rumah tangga, bersih-bersih dokter. Itu bukan olahraga. Itu sama aja dokter, kan keluarkan keringat dokter. Nah dok, selain olahraga, di tengah pandemi COVID-19 ini kan kita juga jarang ya dokter ya, yang namanya beraktivitas nih, jarang untuk kumpul-kumpul lagi karena kan harus jaga jarak, physical distancing gitu. Nah, bagaimana Dokter Mary menyikapi hal-hal seperti itu? Nah, di tengah kondisi yang sekarang yang sudah berangsur membaik, masyarakat masih ada juga yang tidak menggunakan masker. Nah, gimana itu Dokter Mary? Tentunya saya mulai dari edukasi kepada karyawan ya, karena karyawan di Primaya kan ada ratusan, dari edukasi ke ratusan karyawan itu dengan harapannya mereka balik ke rumah bisa membantu edukasi keluarganya. Keluarganya kan juga masyarakat ya di sekitar kita. Kemudian kita berupaya untuk selalu menjadi contoh buat masyarakat. Dari petugas-petugas rumah sakit memberikan contoh bagaimana yang dinamakan itu hidup sehat, tetapi
bisa bersosialisasi tetapi tetap menjaga prokes. Misalnya kita buat, ini kan lagi bulan Ramadan. Suci Ramadan, betul. Lagi banyak-banyaknya acara berbuka puasa. Iya, dokter. Ya, jadi kita berupaya untuk buat kegiatan buka puasa itu kalau bisa outdoor. Kalaupun harus indoor, itu jumlah pesertanya tidak terlalu banyak. Dan pada saat makan tidak berbicara, selesai makan baru menggunakan masker, baru boleh ngobrol. Oke. Nah dokter, pola makan yang sehat nih ya dokter ya, tadi kan udah olahraga yang sehat nih, seperti bisa bersepeda, tapi jangan juga sih terlalu lama ya dokter. Berarti ada mungkin misalnya sekitar 30 menit seperti itu ya dokter? Boleh, 30 menit. Oke. Nah untuk menjaga pola makan nih dokter, agar berat badan itu tetap terjaga stabil, itu kayak gimana sih dokter? Ya, ini Mbak Putri badannya udah ideal. Aduh, astaga, makasih lah dokter ya, nyinggung ini dokter ya. Oke. Kalau untuk makanan ya prinsipnya masih tetap sama ya, seperti yang biasa dokter memberikan edukasi. Jadi hindari makanan yang bergorengan. Aduh dokter, hindari makanan yang bergorengan ya dokter ya. Di bulan suci Ramadan ini yang diincar adalah gorengan dokter. Nah terus lanjut dokter. Terus yang manis-manis itu dikurangi. Oke. Takut nanti diabetes ya dokter ya. Oke. Terus makannya ya sesuai dengan kebutuhan kita, jangan berlebihan. Oke, berarti konsumsi makanan juga jangan terlalu berlebihan ya dokter ya. Takutnya selesai bulan puasa langsung deh naik ya, lebar duluan. Oke. Nah dokter, selain olahraga, pola makan yang sehat, nah pelayanan yang diberikan kepada rumah sakit Primaya Hospital ini dokter, selain pasien-pasien yang mungkin sudah terkena COVID-19, selain itu dokter kalau di rumah sakit selain COVID, apa saja sih penyakit-penyakit yang paling sering masyarakat alami saat ini dokter di tengah pandemi COVID-19? Ya. Sejak pandemi ini kan di rumah sakit kita sudah menyiapkan juga ruang perawatan yang khusus untuk pasien terinfeksi COVID-19. Iya, jadi memang ruangannya itu dirancang khusus dengan bertekanan negatif. Dan kalau selama pandemi ini ditanyakan kasus apa lagi selain COVID, yaitu penyakit katastropik. Jadi penyakit diabetes, penyakit hipertensi, gagal jantung, stroke. Nah, itu paling sering dialami anak-anak kah, dewasa, remaja, atau lansia, dokter? Mayoritas memang pada dewasa ke atas ya. Oke, dewasa ke atas ya dokter ya. Oke, penyebab orang dewasa itu terkena stroke dan juga diabetes itu karena penyebabnya karena apa dokter? Ya itu macam-macam ya. Ada memang karena faktor genetik. Yang kedua ya karena gaya hidup. Kalau untuk genetik dan faktor usia, karena memang semakin bertambah usia itu faktor resikonya bertambah. Itu memang faktor yang tidak bisa kita hindari. Tetapi yang kita bisa hindari itu dari gaya hidup. Gaya hidup. Oke, itu selalu yang ditekankan oleh Dokter Mary, pola makan yang sehat, rajin berolahraga. Dokter sendiri paling sering olahraga ya dokter ya? Sepeda ya dokter ya? Oke, luar biasa. Oke, pemirsa Celebes People, kita akan kembali lagi nih mengenai bagaimana kiat-kiat dari Dokter Mary untuk memberikan pelayanan yang terbaik di tengah pandemi COVID-19 ini. Meskipun ini sudah berangsur membaik ya Dokter Mary, tapi kita jangan mudah lalai seperti itu, jangan mudah untuk melupakan apa-apa saja yang harus perlu kita hindari dan juga perhatikan. Usai jeda, pemirsa Celebes People, kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Celebes Virtual Business Week 2022 season ketiga di Women Chance Bisa Tonji. Pertama, konvergensi 3 media dalam satu aplikasi. Nikmati kemudahan menonton Celebes TV, mendengar Celebes Radio, dan membaca berita-berita online. Semua di ponsel Anda. Download aplikasinya sekarang di Play Store dan App Store. celebesmedia.id, referensi dan inspirasi.
Pertama, konvergensi 3 media dalam satu aplikasi. Nikmati kemudahan menonton Selebes TV, mendengar Selebes Radio, dan membaca berita-berita online. Semua di ponsel Anda. Download aplikasinya sekarang di Play Store dan App Store. Selebesmedia.id, referensi dan inspirasi. Ya, Selebes People kembali lagi bersama kami di Selebes Virtual Business Week 2022 season ketiga di Women Chance Bisa Tonji. Masih bersama dengan narasumber kita Dr. Mary Monica sebagai Direktur Primaya Hospital. Kita melanjutkan perbincangan kita yang sempat tertunda karena jeda iklan tadi. Dr. Mary, ya, masih semangat ya dokter ya? Ya, semangat. Tetap ya. Nah dokter, kita mau tahu nih dan bisa dijelaskan dokter mengenai mindset pemikiran perempuan-perempuan di luar sana yang katanya Dokter Mary, ngapain perempuan, ada juga yang bilang perempuan sekolah tinggi-tinggi tapi juga ujung-ujungnya di dapur ngurus rumah tangga seperti itu dokter. Tapi kan kalau kita lihat perjuangan Raden Ajeng Kartini kan yang mengenai emansipasi wanita, bahwa wanita itu juga bisa menjadi pemimpin seperti dengan Dokter Mary di sebelah saya. Silakan dokter. Ya. Tentunya untuk mindset dan yang terbentuk pendapat di masyarakat bahwa wanita itu untuk apa anak gadisnya sekolah tinggi-tinggi, nanti kalau sudah menikah juga kembali ke dapur urus suami. Tapi kan menurut saya seorang perempuan itu perlu pendidikan yang baik, karena dengan pendidikan yang baik kelak dia jadi seorang ibu, dia bisa mendidik anak penerus bangsa untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Dan untuk seorang istri atau ibu rumah tangga, menurut saya juga itu perlu untuk mensupport kehidupan ekonomi keluarga, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Bukan berarti istri itu atau seorang ibu menjadi tulang punggung keluarga. Tetap tugas itu memang ada pada kepala keluarga, tetapi fungsi seorang istri, ibu itu mendukung kehidupan keluarga. Jadi bila sewaktu-waktu, kita tidak pernah tahu kalau misalnya suami ada kendala, ada problem yang terjadi ya dokter ya. Istrinya bisa mensupport kehidupan keluarga, dan itu banyak saya temui juga teman-teman ataupun karyawan di rumah sakit. Oke, jadi jangan salah bahwa perempuan juga bisa menopang sedikit atau membantu perekonomian dalam keluarga. Nah, Dokter Mary, sulit nggak sih dokter menjadi pemimpin sampai saat ini, apalagi mempunyai banyak sekali tantangan-tantangan menjadi seorang direktur rumah sakit? Itu gimana sih dokter? Bisa berbagi pengalaman nggak atau berbagi cerita sama Selebes People? Ya, Mbak Putri, menjadi pemimpin kalau dibilang sulit, ya itu masing-masing ada tantangannya. Oke, tantangannya. Ya. Dan dalam memimpin memang ada seninya. Kalau saya selalu berusaha untuk merangkul karyawan, merangkul dokter, dan bertindak kadang sebagai seorang adik, kadang menjadi seorang anak kalau itu dokter spesialisnya sudah senior, atau sahabat ya dokter? Ya, atau jadi sahabat. Kadang juga ya menjadi seorang ibu, kakak. Dan untuk kita sendiri sebagai perempuan itu memang ada, perempuan kan memang lebih didominasi oleh perasaan. Iya, kalau kalau laki-laki kan lebih dominan ke logika. Nah ini tantangannya kita perempuan, bagaimana bisa menyeimbangkan logika dan perasaan supaya dalam pengambilan keputusan itu tidak dipengaruhi dominan oleh perasaan. Tentunya dokternya menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah yang kita bayangkan selama ini. Oh, pemimpin kayak gini, tinggal nyuruh ini, pasti kan sangat berat ya dokternya. Nah, seberat apa yang dipikul oleh seorang Dokter Mary sampai sekarang ini yang bisa berjuang untuk
bagaimana mengedukasi seluruh karyawan di Primaya Hospital? Ya, saya mulai menjadi direktur itu belajar juga dari pemimpin-pemimpin saya yang sebelumnya. Jadi saya belajar dari para senior-senior saya. Pada saat mereka memimpin, saya masih jadi wakilnya. Itu seperti apa? Itu saya belajar. Dan juga belajar pada saat mengambil S2. Dan untuk prakteknya sendiri tentunya itu ada banyak tantangan, kesulitan itu pasti ada. Terutama pada saat pandemi awal ya, waktu baru terjadi di Makassar itu kepanikan dari petugas tenaga kesehatan di rumah sakit itu sangat terasa. Dan bagaimana saya bisa menghadapi itu? Pertama itu saya berdoa, minta kekuatan dari Tuhan dan support dari teman-teman, support dari keluarga, dan juga beberapa dokter spesialis senior yang memang saya sudah anggap sebagai guru saya. Nah, itu mereka yang memberikan saya kekuatan, support, dan saya bisa menghadapi itu semua. Tapi ini semua berkat bantuan dan support dari seluruh karyawan. Nah Dokter Mary, tentunya kan ada suka duka nih yang dialami oleh Dokter Mary. Sukanya seperti apa dan dukanya juga seperti apa, Dok? Ya. Aduh, dalam ya pembahasan kita ya. Oke deh. Ya, sukanya tentunya dengan kita menjadi pemimpin, kita bisa membantu kebutuhan banyak orang, kepentingan banyak orang. Dalam hal ini misalnya rumah sakit, saya bisa memberikan sumbangsi yang besar buat pasien dan keluarga pasien atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Primaya melalui kebijakan-kebijakan yang akan saya buat. Walaupun memang sebenarnya yang memberikan pelayanan langsung itu oleh tenaga kesehatan kami, para dokter spesialis. Itu sukanya juga pada saat kalau rumah sakit kita mendapatkan reward, award. Itu sebuah kebanggaan tentu. Dan kebanggaan yang lebih lagi kalau pasien-pasien di rumah sakit itu merasa puas dengan pelayanan yang ada di Rumah Sakit Primaya. Duka tentu ada pada saat kalau ada karyawan kita misalnya yang resign, itu tentu kita juga sedih, kehilangan. Dan pada saat pandemi itu duka yang lain ya ada dokter spesialis kami yang meninggal itu karena COVID. Ya seperti itu. Nah Dokter Mary sudah berbagi nih suka duka menjadi seorang pemimpin. Dokter Mary pernah tidak merasa jenuh, lelah dengan situasi antara menjadi seorang pemimpin dan juga menjadi seorang istri? Ya, kalau bilang jenuh, karena saya selalu menjalani tugas itu. Memilih tugas ini itu karena dari hati, sudah jadi passion saya. Karena kalau kita menjalani pekerjaan itu dan itu memang passion kita di situ, kita tidak akan menemukan kejenuhan. Tetapi kalau bilang kita butuh istirahat, lelah itu ada sebagai manusia dan menghadapinya ya saya mengambil cuti, istirahat, dan ada hobi-hobi lain selain olahraga, ada hobi lain. Jadi itu hobinya yang dilakukan. Hobi lainnya apa sih dokter? Ini kita kepo nih dokter. Hobi seorang dokter itu selain olahraga bersepeda, selain itu apa lagi dok? Ya hobi saya kebetulan saya suka membaca, terus saya suka menyulam. Sama dong dokter ya. Nyulam apa dok? Yang hasil karya-karya dokter ini yang sudah dihasilkan dari hasil kejenuhan yang istilahnya itu diberikan dan disalurkan menjadi ketertarikan tersendiri untuk Dokter Mary sendiri. Ya ada 2 hasil sulam saya itu yang besar dan sudah dibingkai ada di rumah. Kreatif ya dokter ya. Nah dokter, untuk menjadi seorang ibu pernah tidak dokter merasa bahwa di mana satu sisi anak-anak dokter ini membutuhkan dokter quality time yang lebih panjang. Nah, di satu sisi lagi dokter juga dituntut untuk konsisten mengenai pelayanan yang ada di rumah sakit. Itu seperti apa sih dok? Ya,
Saya memang sejak masuk bekerja, anak saya memang saya selalu didik untuk tahu bagaimana kehidupan di rumah sakit. Jadi misalnya pada hari libur, hari Minggu, kayak dulu kan ada kegiatan akreditasi rumah sakit. Itu memang kita kerjakan di luar hari kerja sampai lembur. Nah itu saya memang sesekali bawa dia ke rumah sakit. Tapi ini waktu sebelum pandemi. Melihat langsung ya situasi dan melihat. Jadi dia bisa paham, oh ternyata tugas mama saya seperti ini gitu. Dan waktu pandemi ini kan memang anak-anak sekolah lebih banyak yang sekolah online. Jadi kebetulan belajarnya di rumah dan ada dijaga oleh keluarga yang lain. Nah untuk anak sendiri memang alhamdulillah dia bisa mengerti dan tidak mengganggu pada saat saya sementara bekerja. Berarti keluarga juga memberikan support yang luar biasa kepada Dr. Mary. Nah dok, ini menjadi seorang pemimpin otomatis tidaklah mudah ya dokter, yang kita bayangkan perempuan di luar sana. Kiat-kiat apa yang harus ditanamkan kepada jiwa perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin ingin seperti Dr. Mary, yang ingin berkarir dan juga ingin mengenyam pendidikan yang lebih tinggi? Ya, untuk memimpin itu sebenarnya setiap orang sudah punya kesempatan untuk bisa memimpin. Dimulai dari memimpin diri sendiri. Kita tidak perlu jabatan untuk bisa memimpin, tetapi kita bisa mulai dengan memimpin diri kita sendiri, dan itu saya lakukan sejak dulu. Dan bila kita menjalani tugas kita bekerja, itu ada inisiatif untuk bisa meningkatkan juga pengetahuan kita, kemampuan kita belajar, dan yakinlah bahwa kalau kita melakukan hal yang baik dan bila ini memang diberkahi oleh Tuhan, tentunya itu akan membawa berkah buat kita. Dan alhamdulillah sekarang perusahaan memang mempercayakan sebagai direktur, dan itu juga sebuah tantangan tentunya buat saya untuk bisa menjalankan amanah dari para pemegang saham. Nah Dr. Mary, adakah terlintas memang di benak Dr. Mary bahwa nantinya ketika saya sudah dewasa dan juga sudah berumah tangga, saya ingin menjadi seorang pemimpin seperti layaknya orang-orang di luar sana dan juga para tokoh-tokoh wanita nasional? Tidak. Pemikiran saya dulu itu ingin jadi dokter spesialis, karena memang senang langsung memberikan pelayanan ke pasien. Tetapi mungkin memang sudah jalan yang disediakan oleh Tuhan, jadi masuk ke manajemen rumah sakit. Dulu memang cita-cita Dr. Mary ya, emang pengen jadi dokter atau memang pengen cita-cita yang lain, dok? Memang cita-cita dari kecil itu, dari SD mau jadi dokter. Oh memang suka ya dokter ya? Suka, karena saya waktu itu kebetulan SD di Palopo, yaitu ada dokter spesialis anak. Kalau ketemu dokternya, dari saya demam langsung tidak demam begitu. Rasa senang yang membuat semuanya langsung, yang tadinya demam langsung hilang demamnya ya. Nah, apa sih ketertarikan Dr. Mary sendiri ingin terjun untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat? Adakah memang yang ditanamkan rasa suka dan juga rasa cinta terhadap profesi yang sekarang diemban oleh Dr. Mary? Ya, ada sebuah kepuasan yang tidak bisa dinilai ketika melihat ada orang sakit terus orang ini bisa pulang dengan sembuh. Itu ada kebahagiaan yang tidak ada bisa dinilai gitu. Berarti menjadi seorang dokter ini adalah impian sejak awal ya dokter ya. Terlintas dari dokter yang ketika sakit berobat ke rumah sakit dan melihat dokter langsung sembuh gitu aja ya dokter. Luar biasa cita-cita Dr. Mary memang udah ditanam ya dokter ya sejak dini. Nah dari support itu orang tua juga mendukung dok? Ketika orang dokter tua mendukung. Nah sejauh ini dokter menjadi seorang dokter sulit nggak sih dok? Selain menjadi seorang dokter tapi juga menjadi seorang pemimpin di rumah sakit? Ya, kalau karena kita kebetulan di rumah sakit, tentunya itu tidak sulit untuk kita yang jadi dokter, karena untuk rumah sakit kan mayoritas kita sudah paham untuk pelayanan medis. Hanya yang menantangnya itu pada ilmu tentang human resources
dengan ilmu finance-nya. Oke. Nah, itu ilmu baru yang harus dipelajari oleh seorang dokter. Nah, itu yang kita belajar pada saat kita mengambil S2 untuk rumah sakit, dan belajar dari senior-senior yang ada, dan ditunjang dengan learning by doing. Oke. Nah, dokter selama menjadi pemimpin di Rumah Sakit Primaya Hospital, bagaimana sih respon dan juga antusias para karyawan ini melihat, wah, pemimpin kita seorang wanita nih, namanya Dr. Mary Monica nih. Itu gimana sih, Dok, perasaannya dan juga rasa excitednya para karyawan-karyawan melihat, wah, pemimpin kita cewek nih. Ya, kebetulan karena di rumah sakit ini sebelumnya kan masih bernama Awal Bros, kemudian jadi Primaya. Saya memang sudah dikenal oleh karyawan dan dokter, karena saya sudah dari awal di rumah sakit tersebut. Jadi secara kebetulan memang ikatan emosional itu sudah ada dengan dokter dan karyawan. Dan pada saat menjadi pemimpin, perasaan khawatir juga ada. Aduh, karena saya paling muda ini. Oke. Di antara senior-senior yang sudah lama bekerja di sana. Betul. Tetapi itu kembali kepada diri kita sendiri, kembali ke niat, bahwa niat saya memang baik. Saya ingin membangun rumah sakit ini, memberikan pelayanan yang bermutu dan juga pelayanan yang aman untuk pasien, dan tentunya bekerja sama dengan dokter spesialis, para perawat dan tenaga kesehatan lain. Jadi alhamdulillah waktu baru serah terima jabatan, antusiasme dari dokter spesialis sangat bagus, para karyawan juga, dan saya buktikan itu lewat performance yang ada setiap tahun dengan apa saja inovasi-inovasi yang ada di rumah sakit. Dan kita juga selalu menjaga kepuasan karyawan kita. Setiap tahun kita rutin melakukan survei kepuasan karyawan. Selain survei kepuasan pasien, karyawan juga disurvei. Dari survei kepuasan karyawan itu kita review hal apa saja yang perlu kita benahi untuk dikembangkan di tahun berikutnya. Oke. Nah, Dr. Mary, pernah tidak merasakan perasaan rasa takut atau rasa khawatir, cemas begitu? Aduh, bagaimana nih nantinya kalau saya tidak bisa menjadi seorang pemimpin? Bagaimana nih? Saya kan perempuan ya, mindset pemikiran orang kan, aduh, kita dipimpin nih sama seorang wanita gitu kan, yang notabene itu, aduh, perempuan nih, bukan laki-laki kan, Dok ya? Itu gimana sih, Dok? Ya, rasa itu ada waktu awal-awal ya, waktu awal-awal itu ada. Dan bagaimana menyikapinya, saya selalu membawa diri saya dengan baik pada saat berhadapan dengan senior, taruhlah misalnya seorang profesor atau dokter spesialis yang lebih tua daripada saya, ataupun karyawan yang jauh lebih tua dari saya. Jadi tetapi pada saat bertemu, saya selalu memegang teguh pada prinsip aturan SOP. Jadi kita tidak keluar dari ketentuan dan peraturan yang ada di perusahaan. Demikian juga untuk standar-standar pelayanan medis dengan keperawatan, itu juga ada standarnya. Tetapi saya menyampaikan dengan cara yang asertif, dan alhamdulillah itu bisa dapat diterima oleh siapa yang saya temui untuk berbicara, dan kita bisa mewujudkan visi dan misi rumah sakit. Oke deh. Nah, Dr. Mary, kita jeda dulu ya, Dok. Kita mau tahu nih bagaimana harapan dari Dr. Mary melihat banyaknya wanita-wanita yang sudah mulai aktif, sudah mulai berinovasi, berenergi positif untuk bersama-sama membangun Indonesia menjadi lebih baik dengan cara ikut terjun langsung ke dunia bisnis dan juga ikut untuk bekerja dalam membantu perekonomian rumah tangga. Kita akan kembali usai jeda. Celebes People, tetaplah bersama kami di Celebes Virtual Business Week 2022 Season 3 bersama saya Syaputri Indradewi.
Pertama, konvergensi 3 media dalam satu aplikasi. Nikmati kemudahan menonton Selebes TV, mendengar Selebes Radio, dan membaca berita-berita online. Semua di ponsel Anda. Download aplikasinya sekarang di Play Store dan App Store. Selebesmedia.id, referensi dan inspirasi. Pertama, konvergensi 3 media dalam satu aplikasi. Nikmati kemudahan menonton Selebes TV, mendengar Selebes Radio, dan membaca berita-berita online. Semua di ponsel Anda. Download aplikasinya sekarang di Play Store dan App Store. Selebesmedia.id, referensi dan inspirasi. People, kembali lagi bersama kami di program Selebes Virtual Business Week 2022 Season 3 bersama saya Putri Indra Dewi dan dengan narasumber kita yang sama yaitu Dr. Mary Monica sebagai Direktur Primaya Hospital. Nah, dokter ini kan segmen ketiga nih. Tentunya ada pemikiran tersendiri buat dokter terhadap perempuan-perempuan di Indonesia. Nah, kalau dokter lihat nih sejauh mana sih dok pandangan dokter melihat wanita-wanita di zaman era now, zaman sekarang ya dok ya, itu melihatnya seperti apa sih dok? Apakah wanita-wanita di sana itu sudah memajukan emansipasi wanita kah? Atau mungkin wanita sekarang itu lebih mudah, maksudnya berdiam diri aja deh, nggak usah melakukan aktivitas yang lain. Atau juga kalau misalnya sudah menikah, suami kan yang cari duit, itu gimana dok? Ya, menurut pendapat saya sih di zaman now ini eksistensi para wanita itu sudah semakin terlihat ya. Apalagi saya lihat di sosmed itu makin banyak UMKM yang dikelola langsung oleh para perempuan dan hal tersebut hal positif tentunya dan bisa menjadi inspirasi buat para perempuan yang lain yang ada di Indonesia. Dan untuk di rumah sakit sendiri, taruhlah kayak di Primaya itu di karyawan kami, rasio laki-laki dan perempuan itu 1:3. Oke, jadi lebih banyak perempuannya ya, lebih banyak luar biasa loh ya. Mungkin itu salah satu bentuk ya bahwa perempuan
semakin banyak yang menempuh pendidikan di dunia kesehatan untuk bisa berkontribusi ke masyarakat. Oke, menurut Dr. Mary Monica nih, versinya dokter ya, dalam mewujudkan peran wanita yang hebat dan juga sukses itu seperti apa, Dok? Ya, peran wanita dalam mewujudkan untuk memberikan kontribusi yang baik itu dalam dunia pendidikan dan juga menjadi seorang wanita karir. Ya, peran wanita tentunya kita mulai dari perannya sebagai seorang ibu. Jadi lagi-lagi menjadi seorang ibu ya, dokter ya. Oke. Mulai dari ibu, karena tidak mungkin bisa bekerja dengan baik kalau misalnya dia seorang ibu dan anaknya itu pendidikannya terbengkalai. Dan dimulai dari seorang ibu, dia bagaimana mendidik anak, baik itu tentang kesehatan, menjaga kesehatan keluarga, dan juga pendidikan formal untuk anak-anak. Dan peran lain yaitu mendukung kehidupan ekonomi dan sosial keluarga dan menjaga kehidupan ekonomi sosial yang ada di masyarakat. Perempuan bisa membantu menjembatani apa yang selama ini mungkin tidak dipikirkan oleh para lelaki, bapak-bapak. Itu perempuan bisa membantu dalam hal itu. Ada banyak hal seperti kayak untuk negosiasi, untuk diplomasi, itu mungkin perempuan bisa membantu. Nah, dokter, di Primaya Hospital kan lebih banyak perempuan nih ya, Dok ya, ketimbang dengan laki-laki. Aduh, yang nonton nih, nanti yang nonton karyawannya, aduh ini dokter nih ya. Nah, ada tidak sih dokter timpah tindih, maksudnya lebih memilih sesama perempuan nih, kan kita kaum perempuan, nah yang memimpin juga kaum perempuan, itu ada perbedaankah antara perempuan dan juga laki-laki selama dokter memimpin dan juga memimpin di Rumah Sakit Primaya Hospital? Ya, tentunya kalau untuk proses rekrutmen itu kita ada tim ya di HRD, dan itu ada perempuan dan laki-laki. Nah, dan pemilihan karyawan itu berdasarkan pertama tentunya dari kualifikasi pendidikan dulu, dengan pengalaman, dan setelah itu kita lakukan tes psikotes dan tes akademik. Nah, untuk tumpang tindih antara perempuan dan laki-laki, yang menjadi tantangan tentunya kalau perempuan dan dia ibu rumah tangga, nah itu challenge-nya di HRD kalau satu unit itu banyak perempuan dan usia produktif dan cuti melahirkan bersamaan. Cuti melahirkan bersamaan, Kalau laki-laki kan hanya cuti tahunan saja, tidak ada cuti melahirkan. Itu tantangan yang ada kalau karyawannya itu banyak perempuan. Tetapi memang di pendidikan kesehatan, terutama di keperawatan, memang peminatnya sepertinya lebih banyak perempuan. Nah, dokter, untuk mewujudkan kualitas yang terbaik, pelayanan yang terbaik di rumah sakit, sejauh ini seperti apa dokter, menurut dokter, pemahamannya dalam memberikan pelayanan selama dokter memimpin di Rumah Sakit Primaya Hospital? Ya, untuk pelayanan kesehatan yang bermutu, tentunya setiap rumah sakit itu sudah ada standar yang berlaku nasional, itu dari komisi akreditasi, yang sekarang sudah ada beberapa lembaga akreditasi untuk rumah sakit. Dan untuk penilaian mutu rumah sakit itu juga kami lakukan rutin setiap bulan, ada laporan mutu dan audit mutu, dan setiap tahun ada penilaian rutin dari komisi atau lembaga akreditasi rumah sakit. Walaupun memang pandemi ini sudah tidak ada survei offline, tetapi surveinya dilakukan secara online, dan kami kebetulan merupakan rumah sakit grup, jadi ada di-handle juga dari divisi mutu korporat, dan itu mensupervisi semua mutu yang ada di rumah sakit Primaya yang ada di Indonesia. Nah, sejauh mata memandang nih Dokter Mary ya, apakah perempuan-perempuan tangguh di luar sana ini bisa juga menjadi seorang pemimpin seperti Dokter Mary dengan melihat era digital yang semakin canggih ya dokter ya? Bisa ya dokter ya? Bisa. Itu menurut dokter sendiri bisanya karena apa, Dok? Apakah perempuan ini wajib untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, terus juga harus berperilaku sopan dan juga santun, itu penting ya, Dok ya? Betul. Nah, selain itu dokter, apa yang dibutuhkan bagi seorang perempuan
yang memiliki peran ganda menjadi seorang ibu dan juga wanita karir di luar sana, Dok? Ya, selain ditunjang untuk pendidikan, kita juga memerlukan ada kesempatan, peluang, dan juga untuk bisa konsisten, tentunya dedikasi dan semangat kita untuk berjuang. Kalau tidak ada semangat juang untuk bertahan, tentunya begitu menemukan kesulitan, mundur. Nah, Dokter Mary, selama ini dedikasi apa yang dokter sudah berikan kepada Primaya Hospital dan juga kepada pelayan masyarakat di Rumah Sakit Primaya Hospital, Dok? Ya, dedikasinya saya berusaha untuk bekerja dengan baik. Artinya kalau ada masukan-masukan dari karyawan, mau itu dari level cleaning atau petugas parkir sampai dokter spesialis, dari pasien, keluarga, saya selalu berusaha untuk mendengar itu sebagai bagian dari mereka. Karena kalau saya mendengar sebagai bagian dari rumah sakit atau pihak sendiri kan biasanya ada defense. Jadi masukan itu bila hal itu baik buat rumah sakit ini, nah itu bagaimana saya membahasakan ini ke dokter-dokter atau karyawan lain supaya kita bisa berbenah. Dan dedikasi itu kan merupakan proses ya, dan itu butuh integritas, komitmen untuk dilakukan terus-menerus. Nah, Dokter Mary, semangat apa sih yang dokter tanamkan selalu setiap harinya kepada dokter? Ini berbeda kasus ya, dokter ya. Semangat yang ditanamkan setiap karyawan di rumah sakit dan juga semangat menjadi seorang ibu di rumah, di keluarganya, Dokter Mary. Semangat ke siapa nih? Di suami, anak, dan juga kepada karyawan-karyawan di Rumah Sakit Primaya Hospital. Ya, kalau untuk karyawan setiap hari ya saya selalu jangan terlambat. Betul, disiplin waktu. Dok. Kemudian saya selalu mengingatkan untuk tidak pulang, jangan pulang telat. Jangan pulang telat. Luar biasa nih ya, jangan dokter. Pulang telat. Sampai segitunya nih memberikan himbauan kepada karyawannya. Saking cintanya nih dokter nih melihat semuanya bisa sukses ke depannya. Nah, selain itu, Dok, ini kan versi di rumah sakit, Dok. Kalau di keluarga, Dok? Nah, kalau di keluarga sama suami, sama anak gimana, Dok? Tentunya itu diatur lebih ke bagaimana masing-masing, artinya anak itu bisa meraih cita-citanya dengan baik. Saya mendukung apa minatnya, kemudian disediakan pendidikan atau pelatihan yang dia butuhkan. Gitu. Itu untuk keluarga tercintanya Dokter Mary. Nah, Dokter Mary, ini kita mau dengar nih, apa sih harapan Dokter Mary mengenai tema kita pada hari ini? Kan sangat menarik nih, perempuan multiperan. Harapannya Dokter Mary untuk para wanita-wanita di luar sana ataupun calon ibu. Ya, harapan saya buat teman-teman para perempuan yang ada sahabat Celebes TV. Teman-teman semua bisa mengembangkan bakat dan minat masing-masing. Kita mulai dari memimpin diri kita sendiri. Tidak harus mengejar sebuah jabatan, tetapi itu hanya hasil yang akan mengikut. Tetapi lebih utama bagaimana kita bisa bermanfaat buat keluarga dan juga bermanfaat buat masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan untuk hal ini tentunya buat teman-teman para perempuan yang ada di luar sana, kita jangan cepat berpuas diri ketika sudah mencapai satu titik, tetapi kita berupaya untuk belajar. Belajar itu sekarang banyak sarananya, tidak harus ke kampus atau membayar atau apa, lewat YouTube pun bisa belajar, lewat Google juga bisa belajar. Jadi dari mana saja kita bisa mengambil pendidikan ataupun ilmu dari siapa saja ya, Dokter ya, baik itu dari lingkungan kita, dari teman, kerabat, keluarga. Deh. Terima kasih banyak nih Dokter Mary Monica sebagai Direktur Primaya Hospital sudah bergabung bersama kami untuk bagaimana perempuan ini bisa lebih berenergi, bisa lebih energik dalam memiliki peran ganda sebagai wanita karir dan juga sebagai ibu rumah tangga. Nah, kita jangan pernah berputus asa, jangan pernah
takut, jangan pernah mendengar isu-isu bahwa perempuan itu tidak bisa jadi seorang pemimpin. Siapa yang bilang perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin? Terima kasih banyak Dr. Mary sudah bergabung bersama kami di program Celebes Virtual Business Week 2022 Season 3 bersama saya Syaputri Indra Dewi. Dan pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Jangan lupa saksikan terus Celebes Virtual Business Week 2022 di season ketiga, dan sampai jumpa dengan pembahasan-pembahasan yang lain dengan narasumber-narasumber yang tentunya sangat berkompeten di bidangnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.